Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video kali ini. Nah, video kali ini itu merupakan subbagian dari etika profesi yang akan membahas tentang etika dalam perpajakan. Dan di sini kita akan membahas mengenai contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Bersama saya, Jihan Dwi Ananda dengan NIM 1840493 dari program studi S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar. Dan langsung saja kita ke pembahasan. Di sini saya mengambil contoh kasus pelanggaran etika dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh Bakri Group. Ini menyangkut dua perusahaannya yaitu PT Bumi Research dan PT Kaltim Primakol. Pertama, PT Bumi Research atau Bumi Research didirikan pada 26 Juni tahun 1973 dan merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan perusahaan ini meliputi eksplorasi dan eksploitasi kandungan batu bara, termasuk pertambangan dan penjualan batu bara dan eksplorasi minyak. Saat ini, perseroan merupakan entitas induk dari anak perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas pertambangan. Bumi Research tergabung dalam kelompok Bakri Group. Nah, kedua, PT Kaltim Primakol adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pemasaran batu bara untuk pelanggan industri, baik pasar ekspor maupun domestik. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bumi Research yang berlokasi di daerah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Mengenai kasus pelanggaran etika perpajakan yang dilakukan oleh Bakri Group dari PT Bumi Research dan PT Kaltim Primakol. Pertama, pelanggaran etika perpajakan yang dilakukan oleh PT Bumi Research. Dalam kasus Bakri Group, disebutkan bahwa 3 dari perusahaan tambang batu bara milik Bakri Group, yaitu PT Kaltim Primakol, PT Bumi Research, dan PT Arutmin Indonesia, telah melanggar pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau terindikasi tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT secara benar. Dijen Pajak Departemen Keuangan memeriksa tunggakan pajak senilai 2,1 triliun rupiah pada tahun buku 2007 dari 3 perusahaan tersebut. Bakri Group diduga menunggak senilai 37 miliar rupiah. Sementara, dua anak perusahaannya yaitu PT Kaltim Primakol sebesar 1,5 triliun rupiah dan PT Arutmin Indonesia sebesar 300 miliar rupiah. Penggelapan pajak oleh PT Bumi Research termasuk dua anak perusahaannya PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Primakol yang masing-masing disidik oleh Polda Kalimantan Timur dan Polda Kalimantan Selatan. Koordinator Monitoring dan Analisa Anggaran ICW mengatakan bahwa utang perusahaan tambang milik Abu Rizal Bakri diperoleh setelah ICW menelaah laporan keuangan perusahaan, prospektus, laporan pemegang saham, data produksi, serta penjualan batu bara perseroan. Data tersebut juga didapatkan dari hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah dokumen diteliti, kemudian ditemukan dua penyimpangan yang dilakukan oleh perseroan. Yang pertama, adanya kekurangan setoran dana hasil penjualan batu bara pada tahun 2003 sampai 2008 yang mencapai 143.189 juta US dollar. Total itu belum lagi disesuaikan dengan laporan keuangan perseroan tahun 2008 sebesar 608.178 juta US dollar. Sedangkan yang kedua, emiten dengan kode bumi itu ternyata kurang membayar royalti pada periode 2003 sampai 2008 yang totalnya mencapai 477.299 juta AS dollar. Alhasil, total kewajiban bumi pada negara mencapai 1,228 miliar AS dollar. Apabila dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, total kewajibannya kurang lebih mencapai 11,426 triliun rupiah. Maka atas dasar itulah ICW mendesak Departemen Keuangan memanggil dan memeriksa kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Bumi Research. Departemen Keuangan juga harus memanggil Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM. Nah, yang kedua, pelanggaran etika perpajakan yang dilakukan oleh PT Kaltim Primakol. PT Kaltim Primakol juga merupakan salah satu perusahaan tambang batubara milik Bakri Group, selain PT Bumi Research dan PT Arutmin Indonesia yang diduga terkait tindak pidana pada tahun 2007. Kasus ini berawal dari SPT tahun pajak 2007 yang disetor ke kantor pajak wajib pajak Gambir pada Maret 2008. Kemudian dalam SPT itu,
Kaltim Primakol mengklaim telah lebih bayar pajak sebesar 30 miliar rupiah, yang artinya Kaltim Primakol meminta negara mengganti kelebihan pembayaran tersebut. Hal ini membuat Kaltim Primakol diperiksa karena jumlah kewajiban pajaknya yang besar. Lalu, kantor pajak meminta Kaltim Primakol memperbaiki SPT-nya. Namun, himbauan tersebut tidak diperdulikan, dan pemeriksaan dilanjutkan sampai ditemukannya ada tindak pidana berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh PT Kaltim Primakol pada tahun 2007. Terhadap penjualan yang seharusnya dilakukan langsung oleh Kaltim Primakol dengan pembeli dari luar negeri, dialihkan terlebih dahulu ke PT Indocall Research Limited yang merupakan anak perusahaan PT Bumi Research, dengan hanya dihargai setengah dari harga yang biasanya dilakukan jika Kaltim Primakol menjual langsung ke pembeli. Bahkan, selisihnya mencapai triliunan. Kaltim Primakol melayangkan gugatan ke pengadilan pajak atas terbitnya surat perintah tersebut dan menilai penyidik pajak tidak menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai dengan SOP. Kemudian, surat perintah pemeriksaan dibatalkan dan Kaltim Primakol membuat permohonan pra-peradilan yang isinya Kaltim Primakol meminta Majelis Hakim Pra-Peradilan membatalkan penyidikan yang dilakukan oleh aparat pajak serta melaporkannya ke Mahkamah Agung. Dan akhirnya, Kaltim Primakol memenangkan sengketa pajak tersebut. Kemudian, pada saat kasus berlangsung, Gayus yang seorang fiskus diduga telah menerima suap untuk menghentikan proses penyidikan itu dengan memenangkan kasus tersebut. Kepada penyidik, Gayus mengatakan bahwa membantu membereskan 3 kasus pajak perusahaan Bakri Group sepanjang tahun 2008. Selain kasus tertahannya ketetapan pajak PT Kaltim Primakol, Gayus juga membantu proses banding PT Bumi Research di pengadilan pajak serta membuat surat pemberitahuan pajak pembetulan untuk pengurusan PT Kaltim Primakol dan PT Arupin Indonesia. Berkat Gayus dan kelompoknya, ketiga perusahaan Bakri Group terhindar dari keharusan menyetor pajak, ditambah dendanya yang jumlahnya melebihi kas negara sendiri. Ketiga perusahaan memilih untuk menyogok melalui mafia pajak yang jumlahnya hampir mencapai 7 juta US dollar atau sekitar 65 miliar rupiah. Dan terkait kasus ini, prinsip etika yang dilanggar oleh Bakri Group adalah dengan adanya masalah ini, sebagai perusahaan yang telah go public dan dikenal di masyarakat, akan memunculkan indikasi mengenai beberapa perusahaan yang ternyata masih belum menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Untuk memastikan lebih jauh, maka harus dilakukan penyelidikan yang lebih lagi. Dan untuk sementara, kita lihat bahwa dampak dari akibat adanya dugaan ini yaitu investor mulai muncul rasa ragu untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam konsep good governance, setiap informasi yang hendak disampaikan harus terbuka dan akurat, jauh dari manipulasi dan hal-hal yang menyesatkan. Sebab, dengan diterapkannya prinsip good corporate governance, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan termasuk investor. Mengenai sanksi dan denda. Yang pertama, untuk Bakri Group. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, maka setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah yang pertama kalinya, maka didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak bayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Nah, sanksi dan denda yang kedua yaitu untuk Gayus Tambunan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah kepada Gayus. Juga dikenakan hukuman membayar pidana denda sebesar 1 miliar rupiah, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Nah, itu tadi sekilas tentang contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan yang dilakukan oleh Bakri Group. Terima kasih. Dan apabila ada yang salah pada saat penyampaian, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.